Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang supaya kita bisa menuntut ilmu di mahat kita yang tercinta ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada keturunannya hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, ketahuilah wahai saudaraku bahwa sesungguhnya dosa adalah sumber dari segala malapetaka di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min musibah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. Seorang muslim yang bertauhid namun melakukan perbuatan dosa, kelak dia akan masuk surga selama tidak melakukan kesyirikan maupun kekafiran. Akan tetapi, dia harus mampir terlebih dahulu di neraka jahanam sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk membersihkan dosa-dosanya. Jika dosa-dosanya telah bersih, maka barulah dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semua itu terjadi karena surga tidak akan dimasuki oleh seseorang yang masih memiliki dosa. Pembahasan ini sebenarnya berasal dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid ke-7. Dalam tulisan tersebut, beliau hendak membantah pemahaman menyimpang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa hanya bisa gugur dengan taubat. Sehingga beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada sebab-sebab lain yang bisa membuat dosa-dosa seseorang berguguran selain daripada taubat. Di antara sebab-sebab tersebut adalah yang pertama, istighfar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tatkala seseorang mengatakan astagfirullah, makna pertama adalah dia meminta maghfirah kepada Allah, yaitu meminta untuk ditutupnya aib-aib kita di dunia. Oleh karenanya, sering kita baca dalam zikir pagi petang sebuah doa yang minta agar Allah menutupi aib-aib kita. Salah satunya yaitu Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ada sudah pada hafalkan anak kelas 7? Yang artinya, ya Allah, tutupilah auratku atau aib yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Makna yang kedua dari istighfar adalah perlindungan, yaitu seseorang meminta kepada Allah agar dosa yang ia lakukan tidak memberikan dampak buruk kepada pelakunya. Dan kita tahu bahwa dosa pasti memiliki dampak buruk, sehingga orang-orang yang berbanyak istighfar tidak akan mendapatkan dampak buruknya. Bahkan sebagian salaf mengatakan, wallahi, demi Allah, saya mengetahui dampak dari maksiat yang kulakukan pada kendaraanku,
keluargaku, serta pembantuku. Seakan-akan dia tahu bahwa dampak buruk yang dia alami adalah buah dari maksiat yang dia lakukan. Oleh karenanya, makna istighfar adalah seseorang meminta kepada Allah untuk menutupi aib-aibnya dan berlindung dari dampak buruk dosa-dosanya. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang banyak beristighfar pada Allah. Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran." Sunan Ibnu Majah, yang artinya, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, ayuhal ikhwah, amal soleh. Kebaikan dan amal soleh adalah di antara hal-hal yang dapat menggugurkan dosa. Di antara dalil yang menyebutkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yuzhibanas sayyi'at, dzalika dzikra liz-zakirin." Yang artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Al-Quran Surat Hud ayat 114. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa bukan berarti seseorang gampangnya melakukan maksiat, kemudian dia sholat maka berguguranlah dosa-dosanya. Pemahaman yang benar akan hal ini adalah tatkala seseorang melakukan dosa, menimbulkan rasa takut di dalamnya, dan dia bertaubat, inabah kepada Allah, sehingga tatkala dia telah bertaubat dan melakukan kebaikan, maka Allah hapus dosa-dosanya karena amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga, yaitu doa kaum muslimin kepadanya. Doa kaum muslimin kepada seseorang itu dapat menggugurkan dosa. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa doa kaum mukminin dapat menggugurkan dosa adalah hadis Nabi SAW. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna ay yakunu mi'ah fayashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang artinya, tidaklah seseorang meninggal kemudian disolatkan oleh kaum muslimin yang mencapai 100 orang, kemudian mereka memohon syafaat untuknya, melainkan ia akan diberi syafaat karena mereka. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Oleh karenanya, jika kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni, maka mintalah agar yang mensolatkan jenazah kita kelak adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Maka dari itu, jangan pula seseorang lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Orang tua yang sudah tidak bisa untuk berbuat baik secara duniawi kepada kita, maka yang mereka butuhkan adalah doa dari anak-anaknya. Dan salah satu di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, ayuhal ikhwah, musibah dapat menggugurkan dosa. Sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa musibah yang menimpa seseorang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa di setiap musibah Allah juga akan memaafkan dosa-dosa. Jika sekiranya Allah memberikan musibah atas setiap dosa, maka tentu kita akan binasa. Akan tetapi Allah memberikan musibah atas sebagian dosa dan Allah mengampuni sebagian dosa yang lain. Kemudian yang terakhir, ayuhal ikhwah, rahmat dan ampunan Allah tanpa sebab dari hamba bisa menggugurkan dosa-dosa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosa kita secara tiba-tiba karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aswabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sebab khusus untuk Allah mengampuni kesalahan seorang hamba. Akan tetapi, rahmat dan ampunan tersebut diberikan karena kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya. Demikianlah beberapa sebab yang dapat menggugurkan dosa-dosa,
dan semoga kita menjadi orang-orang yang digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nakhtatim bid-du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.